Bismillahirrahmanirrahim. Minhum murabun wa mabni lisabai minal hurufil mudni tasabahi wa jifis manjitana wal manami fikil mata wa fibuna Bagadiyabatin anil fili bila asurin wa kafti Kolin usilah wa murabul asma'i Maqad salima min syabahil wadiyati wa suma Wa firu amrin wa mudi dunia Wa aqabu mudari'an min aliyah Min nuni taqidin mubashirin wa min nuni nasibah yaruna manfutin Wa kullu harfin mustahikul lilbina wal asfufin Magnihi ayusakana Dufatin wa dufasrin wa dufa aina amsi haisu wasabiruha Wa rafu wa nasir ala diraba Bil'in wa filin ma'ulan ahaba Wal ismu qadkusi sobil jari kama Qadkusi sobil lubi ayyan nazima Warfa bidommin wansi Bantakan wajib kasron Zikrullahi addahu yasur wajib ditamsinin Wa qadru mazubir yadubuna wuja'aku bani namir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Udah, mukadimah udah dari tadi ya. Lanjut sekarang. Kalau saya halaman 71. Kalau kalian halaman 85. Masih bab tolab, kalam tolabi. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa jama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala al-mabhatsus salisu fil istifhami itu ya. Al-mabhatsus salisu bermula pembahasan nukatilu. Kalau bahasa Sunda begitu. Nukatilu. Yang itu nu, kan itu ya. Nu iya, yang ini kan gitu. Lu paham Don? Siang ngerti boleh? Boleh siang serang. Boleh ngerti gitu. Boleh. Iya kan? Iya. Lah iya. Fil istifhami itu dalam istifham. Yaitu istifham itu ya dalam kaidah ilmu sharaf yung kalus sulasi ila wazni istaf ala bi ziyadatil hamzati wasini watai fi awalihi. Fungsinya apa? Litolabi. Berarti istifham dari istafhama ay tolaba al-fahma. Maka maknanya al istifhamu bermula istifham, utawi istifham. Udah maknanya gado-gado dah, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Melayu, kadang bahasa Sunda. Kenapa enggak cenderung bahasa Jawa? Karena yang nyimak ini banyak orang Melayu. Orang dari kepulauan Sumatera, bahkan dari Malaysia, dari Singapura ada, dari Thailand Selatan, itu Filipina Selatan, Mindanao itu ada juga yang nyimak. Iya istifham tolabul ilmi. Nah, kalau di sini bukan tolabul fahmi, tapi tolabul ilmi itu menuntut atau mencari ilmu. Ilmu itu kan berarti pengetahuan. Maka kalau bahasa Indonesia kadang-kadang lucu. Ilmu pengetahuan. Ya ilmu itu ya pengetahuan sebenarnya kan gitu kan. Pengetahuan itu kan tahu. Ya ilmu itu gitu loh.
Lah iya kan ilmu pengetahuan jadinya kan, begitu loh. Ya kan bahasa Indonesia kayak bahasa Jawa kayak sama. Pitik ayam malas. Nah, pitik itu ya ayam, kan gitu kan? Lah iya kan? Thalabul ilmi. Lah ya kadang-kadang bahasa itu ya seperti itu gitu loh. Itu mencari pengetahuan, mencari ilmu. Bisyai'in tentang sesuatu lam yakun yang tidak ada apa syai' makluman itu diketahui. Min qablu itu bacanya min qablu. Mabni dhom. Ai min qablihi dari sebelumnya. Apa nadomnya nal? Nah, siapa yang hafal? Ayo Kang. Kenapa mabni dhom? Kalau di Alfiyah wadmum binaan ghaironin adim tama lahu udhifa nawiyan ma udima qablu ka ghairu ba'du hasbu awalu wadun wal jihadu aidon wa alu. Lah Alfiyah kudu di luar kepala, Jenal kok sama di luar kepala, lupa maksudnya. Itu kaki saya. Loh. Itu min qablu dari sebelumnya, ai min qablihi. Jadi apa sekarang pembahasan yang ketiga adalah bab istifham. Istifham itu kan kalau ditulis ini nggak apa-apa buat pengantar anak-anak ini. Istifham. Oh. Kan kalau udah hafal ilmu sorof enak. Yang tadi mukadimah yung qalu sulasi ila wazni istaf ala. Tuh. Nah istifham kan asalnya istafhama. Ai maknanya istifham ya sama dengan tolabul fahmi. Mencari pemahaman. Nah, yang dimaksud tolabul fahmi kalau versi di sini adalah ai tolabul ilmi bisyai'in. Mencari pengetahuan dengan sesuatu. Lam yakun ma'luman min qablu yang sesuatu tadi enggak dipahami sebelumnya. Umpamanya ini kan ada Erwin, ada Kevin. Mu'alaf. Ya kan? Beda kalau Aska mau kalap mulu dia. Nah, enggak ngerti azan. Dia mencari itu azan. Azannya jauh masih salah mulu. Hayya anna Muhammadar Rasulullah. Hayya anna Muhammadar Rasulullah. Masih baik begitu. Nah itu mencari paham. Nah, kalau bahasa Arab, bahasa di sini, bahasa balaghah di sini itu tolabul fahmi anisai bisai, mencari pemahaman tentang sesuatu yang sesuatu tadi lam yakun makluman min qablu yang sebelumnya belum dipahami. Oke? Itu istifham. Nah, diingat-ingat kalian, ini kan sinkron sama pembahasan nahwu al-kawakibud durriyah. Nah, kan yang belum lama dibahas itu kan bab nawasib. Amil-amil yang menasabkan. Nah, salah satu amil yang menasabkan itu kan jawab bil fa wal wawi. Fa-nya fa sababiyah, wawunya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah dan fa sababiyah bisa menasabkan fi'il mudhari' apabila didahului pertama nafi, kedua tolab. Nah, tolab itu isinya ada 8. Ya kan gitu, tolab tapi dengan sigat fi'il. Kan gitu. Nah, yang kemarin udah dibahas. Salah satunya adalah amar. Kalau nahi kan maksudnya dalam nafi kan, tapi konteksnya sama lah. Nahi, doa, termasuk istifham. Gitu loh. Istifham ini termasuk dalam konteksnya tolab. Begitu loh. Ini ada korelasi. Jadi belajar nahwu didengerin perempuan. Belajar nahwu dengan balaghah. Ya memang rangkaiannya. Begitu loh. Wa dzalika bi'adatin min ihda adawatihi al-atiyati. Wa dzalika dan bermula itu istifham. Oh dan ini apa? Nduh ya. Itu bi'adatin dengan satu perabot
Adat itu sama dengan alat. Min ihda adawatihi, dari salah satu. Nah itu karena maksudnya adawat, adawat itu muannas, maka di situ bukan bi ahadi tapi bi ihda atau min ihda. Itu pun harus kalian ingat-ingat. Ini mohon maaf, nggak semua ustadz, nggak semuanya guru, nggak semuanya kiai bisa menjelaskan paham seperti itu. Apa bedanya akhada dengan ihda? Lebih beda. Akhad sama mudzakkar, kalau ihda muannas tuh. Ketelitian yang seperti itu penting dan perlu dibiasakan, perlu diutarakan. Mau diutarakan kayak, mau diselatankan kayak, mau ditimurkan kayak, bodo amat. Ngerti maksudnya? Penting lu paham. Bi ahda adawatihi, dengan salah satu perabot-perabotnya zalik al-atiyat yang akan datang. Nah, istifham itu ada alatnya gitu loh. Ada medianya. Medianya itu ini yang di bawah, wahiyah, dan bermula adawatuhu al-atiyah. Al-hamzatu itu hamzah, itu yang disebut dengan hamzah istifham. Nanti macam-macam. Maka perhatikan, beda-beda fungsinya hamzah. Wahal dan hal, maknanya sama apakah? Wama dan ma tapi ma istifham. Karena ma kan macam-macam. Ada ma nafi, ada ma mausul, ada ma masdariyah, ada ma masdariyah dzarfiyah, ya kan? Macam-macam, ada ma zaidah. Tergantung siakul kalam. Maka mutolaah, deres, tekun membaca itu sangat ditekankan. Makanya lu beli kitabnya, jangan beli ginjo aja punya duit. Ya enggak? Apa Kang? Kang Isam ini anaknya nggak diajak nih, Bumi. Oh iya. Wa mata, nah itu mata, gitu. Mananya juga kapankah, istifham. Wa ayyana dan ayyana, kapan-kapan atau dimanapun, kapanpun. Wa kaifa dan kaifa, kumaha, bagaimana, keprimen kalau bahasa orang Tegal. Kalau bahasa orang Cirebon kepriben. Nah iya kan? Ya tergantung. Kalau orang Jawa Tengah piye, iya kan? Kalau Jawa Timuran Kang Isa ki opo? Gitu kan? Wa aina dan aina, mananya di manakah? Di mana, nang endi? Iya kan? Aina wa anna dan anna seperti itu. Setelah nun ada alif, cuman alifnya kayak ya, alif layyinah. Anna wa anna tu fakun, dan bagaimanapun. Wakam dan kam, berapakah, kan istifham. Wa ayyun dan ayyun, nah ini tergantung mudhof ilaihnya. Ayyukum ahsanu amala, umpamanya, atau ayyata sayyaratin tufadbil, mana mobil yang kamu pilih. Loh, udah itu adawatul istifham. Berarti ada berapa tuh? Hamzah, hal, ma, mata, ayyana, kaifa, anna, aina, anna, kam, dan ayun. Ayat 10. Nah 10 tadi beda-beda. Watang kosimu, dan terbagi, terklasifikasi. Apa adawatul istifham, apa 10 tadi, hamzah, hal itu bihasabit tolabi, dengan menghitung tolab, terbagi tangkosimu ila salasati aqsamin, pada 3 beberapa bahagian. Al-hamzatu itu kan hitungannya kan alif ba jim, kan berarti hitungannya abjadun. Abjadun hawazun atau yakun lamunun sa'aqofun korosun. Pada apal kok kagak, makanya abjad hawaz, iya kan? Itu kalau dulu ngaji kitab Qaidah Baghdadiyah begitu. Lah sekarang kan ngajinya masuk angin mulu, kerok. Lah iya kan? Lu ngaji apa? Kerok, Pak. Kerok masuk angin, Pak. Iya, kerok. Ngerti maksudnya?
Lah iya kaidah Baghdadiyah udah terlupakan dulu kan alif ba ta sa jimnya kan abata saja kan gitu a i u babi bu dulu begitu anakum ainakum unakum inakum dan seterusnya dah. Sekarang udah gak kenal anak-anak sekarang mah. Itu kaidah Baghdadiyah. Oke, yang A al-hamzah ma itu adawatul istifham yutlabu. Ini tolong diperhatikan antara tasawur dengan tasdik. Yutlabu yang dituntut bi dengan ma apa at-tasawwuru tasawur. Tasawur itu gambaran. Loh gitu loh. Tarotan dalam satu ketika. Wat tasdiku dan apa tasdik membenarkan. Oh. Tarotan dalam ketika ukhro yang lain. Maka itu ukhro enggak akhor. Karena ukhro tarotan itu muannas, maka ukhro enggak boleh tarotan akhor. Nyambung. Udah salah itu harus jelas. Nah, apa yang paling simpel mayut labu bi tasawur tarotan wa tasdik tarotan ukhra wa huwa dan bermula ma yut labu bi tasawur wa tasdik al hamzatu itu hamzah. Ini keren. Hamzah multifungsi. Diperhatikan cuman hamzah doang. Hamzah istifham itu fungsinya adalah tasawur dan tasdik. Nanti apa itu tasawur? Di bawahnya Al-hamzatu pembahasan. Yang kedua yang ba al-ba'u bermula ba wa ma dan huruf istifham yutlabu yang dituntut bi dengan ma apa atas diku tasdik. Nanti ada tasdik. Tasdik itu apa? Tasawur itu apa? Cuman satu-satu biar mudeng. Fakot saja, fa-nya fa zaidah. Wahwa dan bermula ma yutlabu bihi tasdik fakot. Hal itu hal, mananya hal apakah? Maka hal itu terbatas, enggak seleluasa hamzah. Oh. Yang jim, wama dan huruf yutlabu yang dituntut bi dengan ma apa at-tasawwur tasawwur. Tasawwur itu gambaran, fakot saja. Wahwa dan bermula ma yutlabu bi tasawwur fakot bagiyatu al-fadil istifhami itu sisanya kalau bahasa Jawanya sekerine lafat-lafat istifham al-atiyati yang akan datang. Lu ngantuk? Siti ngantuk? Tidur? Ini kamar mandi tidurnya. Ya gak? Makanya kalau malam gua mau jalan mau ngajak Siti sama itu, kan lu belum pernah diajak lihat kereta gitu kan. Kalau Kevin sama Erwin udah kenyang ngeliat kereta gitu, mengantuk lu malah teriak. Anak Kupang kan lihat kereta teriak dia, kereta tidur jalan kencang. Macam mana kereta bangun? Kan kereta tidur, ya kan, jalannya ngebut. Bagaimana kalau kereta itu tiba bangun, nah tidurnya aja kencang larinya. Bagaimana kalau dia berdiri? Iya kan? Wah. Oke Win, mana Kevin tadi? Oh tidur, gue suruh diri lu. Oh iya kan? Nah kalau siang. Oke. Jadi hamzah kan berarti terbagi 3 tuh. Kelompok yang pertama yang untuk makna tasawur. Tasawur nanti dibahas. Udah langsung aja dah. Sekarang nomor 1 apa ba itu? Oh nomor 1. Al-hamzatu bermula hamzah. Yutlabu itu dituntut bihi dengan bil hamzati dengan hamzah apa akhadu amroini, salah satu 2 perkara. Yutlabu itu dituntut bil hamzati dengan hamzah apa akhadu amroini, salah satu 2 perkara. 2 perkara itu apa aja? Tasawurun yaitu tasawur, au tasdikun atau tasdik. Udah. Tasawur itu gambaran. Gambaran itu apa?
fat tasawwuru maka bermula tasawur, itu hamzah. Huwa ya tasawur idrakul mufradi, itu idrak itu menemukan, menjumpai mufrad. Maksudnya mufrad itu apa? Enggak murakkab lawannya, kan gitu kan? Murakkab dalam bahasa di sini, itu sarahnya. Baca dulu sarahnya, catatan kaki nomor 1 di bawah garis. Apa yang dimaksud idrakul mufrad? Ai idraku adami wuku'in nisbati, tegasnya menemukan tidak terjadinya nisbat. Nyambung nih. Idrakul mufrad ngerti? Yang dimaksud idrakul mufrad adalah menemukan tidak terjadinya nisbat. Wadzalika, dan bermula itu idraku adami wuku'in nisbah ka idrakil maudhu, seperti menemukan judul wahdahu halis sendirinya maudhu, awil mahmul atau mahmul perkara yang dikandung, berita yang dikandung, wahdahu halis sendirinya mahmul, auhuma atau maudhu awil mahmul ma'an ay musahibaini hali bersamaan, au zatin nisbati atau yang memiliki nisbat. Nisbat itu keterkaitan, membangsakan itu loh, menisbatkan itu. Alati yaitu nisbat, ia yang bermula arlati, mauridul ijab itu tempat datangnya ijab positif, wasalbi dan salbi negatif. Umpamanya Zaid berdiri atau tidak. Ngomong Zaid berdiri kan sama dengan koma Zaidun, hal koma akoma Zaidun, gitu loh, ngerti? Atau akoma Zaidun, nanti ada contohnya lah, akoma Zaidun ambakrun. Nah itu kalau pakai hamzah udah bener aja. Tapi kalau pakai hal, akoma Zaidun ambakrun itu benar. Tapi kalau hal koma Zaidun amko ada, itu nggak boleh pakai hal. Gitu loh, ini ribet. Maka hamzah adalah idrakul mufrad, berfungsi tasawur. Apa itu tasawur? Idraku adami wuku'i nisbat, menemukan tidak terjadinya nisbat, gitu. Fal istifham, maka bermula istifham, ngebut dikit. Anit tasawuri, dari tasawur, yakunu itu ada apa? Istifham anit tasawur ingdat taraddudi, ketika ragu-ragu, fi ta'yini ahadis syai'ain, dalam menentukan salah satu dua perkara yang diragukan. Maksudnya bagaimana? Ayat taraddadu, tegese ragu-ragu siapa al mutakallimu pembicara, fi ta'yini ahadi amro ini, dalam menentukan salah satu dua perkara. Tuzkaru yang disebutkan, bentar dulu. Tuzkaru yang disebutkan bainahuma, antara amro ini, apa? Am al muttasilah, am muttasilah. Perhatikan artinya yang benar. Ntar lu ribet lagi. Tuzkaru failnya itu am. Makanya sehabis hamzah itu biasanya ada am pembanding. Oh gitu loh. Hal jaa Zaidun am bakrun. Oh gitu loh. Al muadilah itu yang menjadi pembanding. Ya makanya fungsinya tasawur apa tasdik. Nah ini kan dilihat kan. Nah ini tasawur gitu loh. Biasanya kalau untuk yang makna tasawur, nah itu selalu ada am. Nah karena itu adalah untuk tasawur gitu loh. Waqat tuhdafu, dan terkadang dibuang apa? Am. Oh apa ya am muadilah tadi. Wa ma ba'daha,
dan lafadz ba'da setelah am iktifaan karena menganggap cukup bima dengan keterangan qoblaha yang sebelum am. Walayali dan tidak menyandingi apa al-hamzatu hamzah ghairal mustafhami anhu selain yang dicari pemahaman apa anhu dari hamzah. Nah, mufrad itu maksudnya apa sih? Nah, wal mufradu dan bermula mufrad kan tadi tasawur itu kan idrokil mufrad. Ingat mufrad kan? Mufrad di sini pembandingannya adalah nisbat atau murakkab kalau bahasa ininya kan gitu. Kama yakunu sebagaimana ada apa mufrad isman itu isim, yakunu ada apa mufrad fi'lan itu fi'il. Nah, nahwu atantahi ingda hadzal haddi am tatamada atantahi apakah berhenti siapa kamu ingda hadzal haddi ketika ini pembatasan am tatamada atau nerus siapa kamu. Nah itu atantahi itu kan hamzahnya hamzah istifham. Apakah kamu berhenti batasan di sini atau kamu nerus? Nah, hamzah itu enggak hanya masuk pada isim, tapi masuk juga pada fi'il. Nah, contoh hamzah yang masuk pada fi'il sebagai perbandingan atantahi. Itu kan intaha yantahi, kamu kan tantahi. Nah, pembandingnya am tatamada, tamada ya tamada, tatamada. Oke? Nah, gitu loh maksudnya. Wal mufradu kama yakunu isman yakunu fi'lan. Itu maksudnya mufrad yang dimaksud. Nyambung ya? Ini kita udah anggap aja udah paham masalah nahwu. Kan gitu. Ini pembahasannya udah balaghah. Kita udah selesai bab nahwu nih. Gitu. Wal istifham anitasdik yakunu an nisbati taradudi dzihni fiha. Nah, sementara wal istifhamu dan bermula istifham. Nah, ini tadi yang Kang Isa tanyakan, ya kan? Anitasdik tentang tasdik, yakunu itu ada apa istifham anitasdik an nisbati taradudi dzihni itu tentang menisbatkan keraguan-raguan hati fiha di dalam nisbat baina subudiha antara tetapnya nisbat wa nafiha dan menafikan nisbat wa khina idzin ai khina id yakunu an nisbati taradudi fiha baina subudiha wa nafiha lil hamzati itu tetap bagi hamzah istimalani bermula dua penggunaan. Nah, itu kadang-kadang tasdik, kadang-kadang tasawur, gitu loh. Fatarotan, maka dalam satu ketika yutlabu dituntut biha dengan hamzah apa ma'rifatu mufradin, ma'rifat mufrad, mengenal mufrad. Mufrad di sini bukan nisbat, gitu kan? Watarotan dan dalam satu ketika mufrad ini contohnya begitu tadi. Contoh yang pertama itu loh, aliyun musafirun am saidun. Gitu loh, kan tadi belum dibaca. Ini kan udah jelas safar terjadi, tapi bepergian terjadi kan. Yang pergi itu Ali atau Said, itu masalahnya. Ini kan mufrad. Ngerti maksudnya? Itu tasawur. Gitu loh maksudnya. Tadi kan belum dibaca, langsung kita baca footnote kan. Loh gitu loh. Watarotan dan dalam suatu ketika yutlabu dituntut dia dengan hamzah apa ma'rifatu nisbatin, mengetahui nisbat. Nah, kan berarti ada dua ma'rifat. Pertama ma'rifat mufrad, yang kedua ma'rifat nisbat. Nah, waktu sama dan diberi nama apa ma'rifatul mufradi, mengenal mufrad, diberi nama tasawuron pada nama tasawur. A'aliyun musafirun
am saidun itu mufrad. Tasawur fungsinya hamzah, bisa dipahami nih. Nah, wa ma'rifatun nisbati, dan diberi nama apa ma'rifatun nisbat, tasdikon pada nama tasdik, gitu loh. Asafaro aliyun am ko ada, gitu loh. Si Ali pergi atau diem di rumah, itu maksudnya kan nisbat, bisa dipahami kan. Kalau tasawur itu kan yang pergi ini Ali atau Said, ini kan perbuatan pergi udah terjadi. Nah, yang diragukan, yang dipertanyakan itu siapa yang pergi. Nah, itu namanya idraku mufrad, maka disebutnya tasawur. Nah, kalau pertanyaannya Ali ini pergi atau tidak, atau diem di rumah, itu namanya tasdik. Bisa dipahami nih? Iya, ya nisbat. Bisa fi'il, bisa isim kan, tergantung. Oh gitu loh. Itu diantaranya. Entah ikutin aja, belum kelar itu. Kan gitu kan? Lah iya. Iya. Wa'lam, dan ketahuilah anna kulla hamzat istifhamin, sesungguhnya setiap hamzah istifham tusta'malu itu bisa dipergunakan apa hamzah istifham fi maknaha, di dalam maknanya hamzah, au fi ghairihi, atau dalam lainnya maknanya hamzah. In waliya, jika menyandingi ha pada hamzah apa al fi'lu fi'il, ya karena maka ada apa fi'il, huwa ya fi'il, al maksuda itu yang dimaksud, bimaknaha dengan maknanya hamzah. Kalau hamzah menyandingi fi'il, maka yang dimaksud ya maknanya hamzah. Nanti ada contohnya. Wa in waliya, dan jika menyandingi ha pada hamzah apa al ismu isim, karena maka ada apa isim, huwa ya isim, al murada itu yang dimaksud, al maksuda yang dituju. Fa in qulta, maka jika berkata siapa kamu, ini pembandingnya. Asafarul amiru, apakah bepergian siapa al amiru raja, karena maka ada apa asyaku keraguan-raguan itu fis safari dalam bepergiannya. Asafarul amiru, presiden lagi jalan apa enggak ya? Itu kan ragunya dalam safarnya. Presiden udah kan gitu kan? Gitu loh maksudnya. Wa in qulta, dan jika berkata siapa kamu, itu Sa'idun apa Sa'dun? Asa'dun safaro, Asa'dun apakah bermula saat itu safaro bepergian, karena maka ada apa as-safaru bepergian itu mafrudun dipastikan. Gitu loh. Ini kan hamzah yang pertama, asafarol amiru, ya kan? Itu kan hamzah nyanding ama safaro, fiil kan safaro. Oke, nyambung. Kalau hamzah nyanding sama fiil, maka hamzah tadi karena huwa al maksud bimaknaha, fiil itulah yang dimaksud dengan hamzah, kan gitu. Wa in waliyal ismu karena huwa al murad al maksud. Kalau hamzah bersanding dengan isim, maka isim itulah yang dituju. Nah, contoh isim itu kan asadun safaro, kan gitu kan? Itu kan hamzah menyanding pada sa'dun. Oke. Nah, kembali ke kitab matan. Nahwu a'aliyun musafirun am sa'idun. A'aliyun apakah bermula ali, itu musafirun musafir. Itu kan jumlah fi'liyah Kang Isa. Jumlah ismiyah kan? Am sa'idun atau musa'id ay musafirun. Tak takidu hale beretekot siapa kamu, anna safaro sesungguhnya
bepergian, hasola itu hasil apa safar, min ahadihima dari salah satunya Ali atau Said. Walakin tatlubu, dan tetapinya menuntut siapa kamu, ta'yinahu pada menyatakan ahad. Loh, kan kalimat a'aliyun musafirun am Saidun itu kan bepergian sudah terjadi. Nah, cuman kita mencari ta'yin, mencari kepastian yang berangkat itu antara Ali atau Said, itu maksudnya. Walidha, dan karena ini anas safaro hasola min akhadihima walakin tatlubu ta'yinahu yujabu, dijawab fihi di dalam pertanyaan a'aliyun musafirun am Saidun apa bit ta'yini dengan ta'yin, fayuqalu maka dijawab umpamanya Saidun masalan, oh yang berangkat Said, loh gitu loh. Oke, nyambung nih. Ini memang jelimet. Ini kalau nggak salah di dalam syarah Al-Fawaqihul Janiyah udah dibahas ini. Kaitannya makna tasawur dan tasdik. Tuh. Ya kan tinggal di objek. Cuman saya lupa bahasanya apa itu. Begitu juga ya itu sarah mutamimah. Tapi sarah mutamimah yang kita berdasar, kalau sekarang kan kawakib dzurriyah. Nah yang fawaqihul janiyah. Oh gitu loh. Oke. Wa hukmul hamzati, dan bermula hukumnya hamzah alati yaitu hamzah litolabis suwar tasawuri, yang untuk mencari tasawur, ayyalia itu bahwasanya menyandingi ha pada hamzah apa al-mas'ulu, perkara yang dipertanyakan, anhu dari al apabila dengan hamzah. Sawaun akana, sawaun itu sama saja, akana apakah ada apa mas'ul anhu, musnad dan ilaih itu musnad ilaih. Ingat-ingat, musnad ilaih itu kan antara fa'il dengan mubtada. Ingat-ingat itu musnad ilaih. Nah itu kan dalam ini kan bukan bahasan nahwu lagi gitu loh. Bahasanya balaghah. Jadi bahasanya adalah musnad dan musnad ilaih. Nahwu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Itu kalau ayat. Mana ini kan bukan ayat. A'anta apakah bermula kamu? Fa'alta itu melakukan siapa kamu? Hadza pada perbuatan ini. Am Yusufu atau Yusuf yang melakukan. Nah itu kan hamzah nyanding pada musnad ilaih yaitu mubtada. A'anta, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, am-musnadan, atau itu berupa musnad. Musnad itu ada kalanya khobar, ada kalanya fi'il. Loh kan gitu. Nah fi'il pun macam-macam. Ada fi'il asli atau fi'il semi. Nah, fi'il semi itu kan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahat, masdar, isim tafdil, itu kan fi'il juga gitu loh. Nahwu, nah ini kan semi. Ar-raghibun anta anil amri amroghibun fihi. Di artiin yang benar, anak-anak maksudnya. Ar-raghibun, apakah bermula orang yang cinta, itu cinta dulu. Benci. Akan an. Ar-raghibun, apakah bermula orang yang benci? Siapa? Anta, kamu. Gak usah kalian cari khobarnya. Itu muftada lahu fa'ilun sadda masaddal khobar. Jangan pernah kalian cari khobar, gak bakalan ketemu. Itu kalau mubtada, mana khobarnya? Gak ada. Karena mubtada terbagi dua. Mubtada lahu khobarun,
dan mubtada lahu fa'ilun sadda masadal khobar. Kan pada apal kan? Mubtadaun zaidun wa adhirun khobar in qulta zaidun adhirun mani tadhar fa awalun mubtadaun wasani fa'ilun aghna fi asarin dhani. Kan itu kaidahnya. Arogibun apakah benci? Siapa anta kamu? Nah itu anta jadi fa'ilnya rogibun. Rogibun apa namanya? Itu kan isim. Tapi mempunyai makna fi'il gitu loh. Anil amri dari perkara. Amrohibun atau cinta. Siapa kamu fi dari dalam amr. Nah itu ingat-ingat. Kalau rohiba an maknanya kariha benci. Kalau rohiba fi itu maknanya ahabba atau khabba cinta. Nah itu kan hamzah bersanding sama musnad gitu loh. Rohibun walaupun itu isim tapi kan mempunyai makna fi'il. Nyambung. Ini lu dengerin Don. Ini bukan bahasan kaleng-kaleng ini. Sembarangan ini jelimet ini. Rohibun kok katanya isim tapi kok mempunyai makna fi'il. Kalau enggak lu matang-matang amat dalam pembahasan nahwu kan keder. Begitu loh. Maf'ulan atau maf'ul. Hamzah nyanding sama maf'ul nahwu. Tapi itu enggak ada hamzahnya ya. Iya ya ada enggak? Harusnya ada hamzahnya lah. Iya ya tambahin. Saya kok enggak ada. Lah kurang. Nih minjem gua. Harusnya ada hamzahnya. Sebelum sebelum iya ya harus hamzahnya lah. Lah iya. Lah iya kan? Lah makanya harus teliti. Baca kitab jangan main terima baca, harus kritis. Orang yang jadi pertanyaan, hamzah kok hamzahnya enggak ada. Rugi kita beli kitab, dikorupsi. Lah iya kan? Iya ya. Apakah hanya kepadaku taksudu menuju siapa kamu Saidan atau pada Said. Nah itu hamzah iya ya yang hamzahnya enggak ada itu bersanding langsung sama maf'ul. Nyambung. Nah, yang keempat amhalan atau bersanding pada khal. Nahwu arakiban hadarta ammasian. Apakah khali menunggang? Hadarta hadir siapa kamu? Ammasian atau khali berjalan. Lu datang dari kemarin naik motor apa jalan? Oh gitu maksudnya. Nah itu kan rakiban khal. Nah, hamzah istifham yang fungsinya untuk makna tasawur itu bersanding sama khal. Yang keempat. Yang kelima amdorfan atau pada dorof. Nahwu ayaumal khomisi kodamta am yaumal jumu'ati. Apakah dalam hari Kamis? Ada yang baca kodimta, hadir datang siapa kamu? Am yaumal jumu'ati atau hari Jumat. Itu kan dorof. Lu datang hari Jumat atau hari Kamis? Oh gitu loh. Nyambung nih. Ini diinget-inget dulu nih. Dipahamin dulu. Hamzah yang faedahnya tasawur. Ini dengerin Aska. Lah Aska dari kelas 4 udah belajar balaghah, masih nggak paham. Gua cantelin di pagar. Iya kan? Tepar perempuan udah nggak imbang sama sesumbar lu. Membangunin, kuntet. Gue suruh diri nih. Lah iya ngantuk. Oke, wahyu karu dan disebutkan apa al mas'ulu anhu, apa al
perkara mas'ulu yang dipertanyakan apabila dengan al fit tasawwuri dalam tasawur ba'dal hamzati setelah hamzah. Yang ditanyakan dalam tasawur setelah hamzah itu disebutkan wa yakunu, dan ada lahu bagi mas'ul atau bagi tasawur apa mu'adilun, sesuatu yang membandingi mu'adil. Makanya kadang-kadang mu'adil kan isim fa'il. Kalau mu'adalah kan masdar. Adalah yu'adilu mu'adalatan kan fahuwa mu'adil, pembanding. Yudhkaru ba'da am, yudhkaru yang disebutkan apa mu'adil pembandingnya ba'da am setelah am ghaliban dalam normalnya. Waktu sama dan diberi nama apa mu'adil ba'da am tadi diberi nama muttasilatan pada nama am muttasilah. Oh gitu loh. Maksudnya sesuatu yang ditanyakan mas'ul anhu dalam tasawur itu kadang disebutkan setelah hamzah. Oke? Dan terkadang ini catatan yang kedua, kalau itu mah udah pasti mas'ul anhunya yang ditanyakan kan. Nah, wa yakunu lahu mu'adil yudhkaru ba'da am ghaliban. Biasanya juga tasawur itu ada mu'adilnya. Mu'adil itu pembanding yang biasanya disebutkan setelah am. Nah, udah biar nggak ngantuk. Nih tulis. Geser dikit lah. Contoh yang pertama tadi aja. A'aliyun musafirun am sa'idun. Nah gitu kan. Ini hamzah, inilah namanya hamzah istifham. A'aliyun kan mubtada, musafir khobar. Ali itu orang yang bepergian. Nah ini am sa'idun. Nah ini kan namanya am disebut tadi apa? Am muttasilah. Oh gitu loh. Yaitu am muttasilah itu am yang sebagai mu'adil, pembanding dari tasawur tadi. Walaupun kadang-kadang ini nggak disebut, normalnya disebut ghalibnya. Tapi kadang-kadang enggak juga. Ngerti maksudnya? Nah, itu perlu digarisbawahi. Oh, namanya amnya am mu'adil. Dan itu adanya hanya pada tasawur. Garis bawahi. Oh. Itu maksudnya. Oke. Waqad yustaghna, dan terkadang tidak dibutuhkan, gampangnya gitulah. Apa am an dzikril mu'adil, atau langsung waqad yustaghna, dan terkadang tidak dibutuhkan apa an dzikril mu'adili, dari menyebutkan mu'adil. Nahwu ini dalam surat apa kalian? Surat Al-Anbiya ayat 62. Enggak ada tulis kalian ya? Oh, kita murah. Iya kan? Kalau sama kan ada. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. A'anta, apakah bermula kamu? Fa'alta, itu melakukan siapa kamu? Nah, itu kan hadza pada ini menghancurkan berhala-berhala. Hadza pada ini menghancurkan gitu loh. Bi alihatina, dengan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami ya Ibrahimu, ha Ibrahim. Nah itu kan nggak ada muadilnya. Am ghairuka, kan muadilnya gitu kan. Apakah kamu atau lainnya kamu yang merusak Tuhan-Tuhan ini? Oh gitu loh. Nah itu apa namanya, muadilnya nggak disebutkan, yustaghna, nggak dibutuhkan maksudnya.
Lanjut ya. Nah, baru kok biar tasawur sama tasdik sinkron gitu loh. itu kan yang tadi apa namanya tasawur. Don, kamu nyambung Don? Lu nyambung kan Cri? Lu kesana dikit ngapa biar kelihatan? Udah ngantuan. Ini depan kosong. Udah kecil ngantuan di belakang lagi. Nah, begitu kan dari tadi ya Kak. Lu mau ngopi ngomong. Oke, dikit lagi. Walaupun nggak nyampe tuntas dah, kelar lah. Ya kan besok hal. Tadi hamzah ya. Sekarang alba uba. Watasdiku dan bermula tasdik. Nah ini fungsinya. Huwa ya tasdik. Wuku unisbatin itu idroku. Wuku inisbatin itu idrok menemukan terjadinya nisbat tamatin. Nisbat itu ya membangsakan, gampangannya tarkib itulah gampangannya ya. Kalau dalam nahwunya murakkab itu tarkib menyandarkan. Ya susunan pekerjaan dan pelaku. Fi'il fa'il. Kan begitu namanya nisbat kan. Menisbatkan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan yang dikerjakan. Itu kan namanya nisbat. Idraku wuku inisbatin itu menemukan terjadinya nisbat. Yaitu menisbatkan perbuatan kepada fa'il tamatin yang sempurna. Bainal musnadi antara musnad wal musnadi ilaihi dan musnad ilaih. Au adami wuku'iha atau tidak terjadinya nisbat. Maksudnya ini kan berarti positif nih Kak. Negatif gitu loh. Positif kan nggak ada terjadi perbuatan. Nah kalau negatif kan nggak terjadi perbuatan gitu kan. Bihaitsu yakunu dengan sekiranya ada siapa al mutakallimu mutakallim ada itu khaliyaz zihni. Ingat pada permulaan kalam kemarin pembahasan awal kan ada mutakallim yang khaliz zihni, mutaraddid dan mungkar, nggak menerima, masa lupa. Iya kan? Ini pengaruh tasdik itu khaliz zihni, mimma dari perbuatan, ustufhima yang ditanyakan, apa anhu dari ma, fi jumlati dalam jumlahnya ma, musaddiqon hale membenarkan, lil jawabi terhadap jawab, musaddiqonnya tadi apanya isbatan isbat menetapkan binaam dengan naam iya, au nafyan atau apanya menafikan kan negatif, bila dengan la gitu loh. Nah saya rasa gampang bisa dipahami ya. Tasdik adalah menemukan terjadinya nisbat yang sempurna antara musnad dan musnad ilaih, atau tidak terjadinya nisbat yang sekiranya mutakalim yang mutakalim itu khaliz zihni dari perbuatan yang ditanyakan. Maka kalau dia khaliz zihni pasti jawabannya kalau isbat ya na'am, kalau nafi ya lah. Kamu udah makan? Na'am. Kamu belum makan? Lah. Oh gitu loh. Ngerti maksudnya? Gampangnya seperti itu. Akal ta amla. Nah, kan gitu kan? Na'am akal tu. Oh. La akal tu. Kan gitu jawabannya. Itu tasdik. Gitu loh. Wa hamyatul istifhami dan bermula hamzah istifham. Nah ini apa pemetaannya? Tadullu itu menunjukkan apa hamzah istifham alat tasdiki atas makna tasdik. Idza urida apabila dimaksudkan dia dengan hamzah apa anisbatu nisbat
Hamzah istifham itu menunjukkan makna tasdik, artinya kan nggak menunjukkan makna tasawur. Namun kan apabila dikehendaki nisbat ya menisbatkan perbuatan pada pelaku. Nyambung kan? Nah itu pasti tasdik gitu loh. Wayak suruh dan menjadi banyak apa atas siku tasdik fil jumali dalam jumlah-jumlah al fi'liyati yang bangsa fi'il. Kakaulika seperti ucapan kamu ahadorul amiru, apakah hadir siapa al amiru raja. Itu tadi ada catatan kaki ya. Yang mana itu tadi? Oh iya tadi belum saya baca ya. Baca dah. Ulangi. Wa'au adami wuku'iha ai idraku muwafaqatiha. Tegasnya menemukan muwafaqahnya. Muwafaqah itu kan keserasian, kecocokan nisbat. 5 terhadap sesuatu fil waqi'i dalam kenyataan au adami muwafaqatiha atau tidak serasinya nisbat lahu terhadap waqi'. Wa'lam dan ketahuilah anna idraka wuku'in nisbati, sesungguhnya idrok atau menemukan terjadinya nisbat au adami wuku'i atau tidak terjadinya nisbat kama yusamma sebagaimana diberi nama apa idrok wuku'in nisbat au adam, diberi nama yusamma itu diberi nama apa ma hukman pada hukum au isnad dan atau isnad au ikoan atau iko yaitu au ko ayuki ui koan itu kalau positif kan gitu, ngerti maksudnya positif. Akala zaidun kan berarti Zaid makan. Akala zaidun apakah Zaid makan amla kan positif. Nah kalau tidak alam yakul zaidun umpamanya kan berarti negatif. Nah kalau negatif au ikoan atau iko menjatuhkan wantizaan, nah itu kan intiza. Intiza itu kan sama dengan mencabut perbuatan, nafi gitu loh. Au ijaban itu kan intiza itu pembandingnya iko, ngerti? Nah kalau ijab pembandingnya salban. Ijab itu kan mujab itu loh. Oke, pembandingnya adalah salban. Nah, yang catatan kaki nomor 2 yang barusan akhadorul amiru ai fakot tasawwarot, maka betul-betul tergambar. Oh, ai fakot tasawwarta gitu ya. Tegasnya betul-betul bisa menggambarkan siapa kamu al-hudura pada kehadiran. Itu kan ahadorul amiru kan terjadi pertama makna hudur wal amiro dan amir. Ahadorul amiru kan berarti kita bisa menggambarkan pertama hadir, kedua amir kan gitu. Wan nisbata dan pada nisbat bainahuma antara hudur dan amir. Wasa'alta dan bertanya siapa kamu an wuku'in nisbati dari atau tentang terjadinya nisbat bainahuma antara hudur wal amir. Hal huwa muhakkikun khorijan amla. Hal huwa apakah bermula wuku'un nisbah bainahuma muhakkikun itu yang nyata khorijan dalam kenyataannya am aula atau tidak. Kata-kata ahadorul amiru kan berarti ada 2 tasawur, 2 gambaran dalam pikiran kita. Pertama hadir, yang kedua amir. Nah kan gitu. Nah apakah yang 2 tasawur hudur dengan amir ini benar-benar terjadi atau tidak? Ini kan masalah. Gitu loh maksudnya. Fa'idha kila
Maka apabila dijawab gampangannya, hadoro hadir siapa amir, hasola maka hasil apa atas diku tasdik. Oh iya hadir. Ahadorol amiru, dijawab naam hadoro. Oh berarti tasdik gitu loh. Wakadha yukalu fima ba'dahu. Wakadha dan seperti itu keterangan yukalu dijawab apa fima ba'dahu, keterangan setelah hadoro tadi. Fal mas'ul maka bermula yang ditanyakan apa anhu tentang al fit tasdiki dalam tasdik nisbatu tarot nisbat apa itu? Oh fal mas'ulu khobar berarti ya. Fal mas'ulu maka bermula yang ditanyakan apa anhu tentang al fit tasdiki dalam tasdik nisbatun itu nisbat. Jadi mas'ul anhu yang ditanyakan itu adalah nisbat. Ya taroddadu yang ragu-ragu apa adzihnu hati fi subutiha dalam ketetapannya nisbat wa nafiha dan keraguannya nisbat kama sabaqo taudihuhu kama sebagaimana keterangan sabaqo yang telah lalu apa ngantuknya cewek udah pada tepar semua udah iya kan udah dibilangin malam Senin mengaji sampai malam. Oke, mana tadi tustafhamu kan gitu ya, dikit lagi kan dia tanggung itu orang dikit lagi kok. Tustafhamu yang dicari faham apa tadi? Wayak suruh tasdik fil jumal tastafhimu apa tustafhamu nih? Tastafhimu hali mencari paham siapa kamu an subutin nisbati tentang ketetapan nisbat wa nafiha dan nafinya nisbat wa fi hadhil halati dan dalam ini keadaan subutun nisbat wa nafiha yujabu dijawab apa bila na'am aula dengan lafaz na'am atau la kan gitu. Wa yakilu dan sedikit apa atas diku tasdik fil jumalil ismiyati itu dalam jumlah ismiyah a'aliyun musafirun itu kan tasdik kan jumlah ismiyah nggak ada pembandingnya itu loh maksudnya nggak ada muadilnya kan berarti jumlah ismiyah pure kan gitu loh. Wayam tani'u dan tercegah apa ayu karo disebutkan ma'a hamzati tasdiki bersama hamzah tasdik apa muadilun pembanding kama musila. Fa'in ja'at maka apabila datang apa am ba'da setelah hamzah kudirat maka dikira-kirakan apa hamzah mungkoti'atan pada nama hamzah mungkoti'ah. Diperhatikan ada hamzah muttasilah iyalah am ya am ada am muttasilah ada am mungkoti'ah atau mungkote itu dulu udah dibahas yang tadi saya sampaikan dalam syarah Fawaqihul Janiyah itu ada gitu loh. Watakunu dan ada apa am mungkoti'ah bimakna bal itu semakna dengan bal. Contohnya Bakar Tawil walastu ubali ba'da faqdi amalika amautiyana apa itu amautiyana amhual ana waqi'u walastu dan tidaklah ada siapa saya ubali itu peduli siapa saya. Kalau terjemahan bebasnya kan bodoh amat gua nggak peduli kan begitu kan walastu ubali dan saya tidak peduli ya bodoh amat. Ba'da fakdi setelah kehilangan saya malikan pada raja udah dah raja mau mati kayak mau ganti kayak bodoh amat sebagaimana bupati wali kota gubernur ganti kayak bodoh amat kan gitu kan. Amauti apakah bermula kematianku
Nain amhual ana waqi'u. Nain itu tertunda. Amhua atau bermula kematian al ana dalam sekarang itu waqi'un terjadi. Nah itu amautiyana in amhua itu maknanya sama dengan bal. Nah itu namanya ammung qati'ah gitulah, oke. Wanahu dan seperti contoh bahar kamil. Hal yasma'an nan nadra inna daitahu am kaifa yasma'u mayyitun layantiku. Hal yasma'anna, apakah betul-betul mendengar siapa an-nadru Bani Nadir, qabila an-nadr. Inna daituhu jika atau an-nadru nama nador kok boleh aja kan. Inna daitu jika memanggil siapa saya pada nador. Am kaifa atau bahkan, berarti kan am tadi bal. Bahkan hari bagaimana yasma'u mendengar siapa mayitun mayit layantiku yang tidak bisa ngomong apa mayit. Apakah nador benar-benar mendengar ketika saya panggil? Macam mana bahkan bagaimana mendengar orang mayit itu yang nggak bisa ngomong. Emang nador budek kan begitu kan, nyambung kan maksudnya. Lah itu am kaifa yasma'u mayitun, amnya sama dengan maknanya bal, oke. Udah besok hal ada ya, mana tadi halaman 3. Wah yang sebelumnya, oke. Wala buta itu ya. Oh iya catatan kaki nih. Wala buta dan harus min wuku'il jumlati dari terjadinya jumlah ba'da am al munqati'ati setelah am munqati'ah. Kalau am muttasilah itu mufrad kan gitu. Aliyun musafirun am saidun kan gitu mufrad kan, gitu loh. Karena saidun kan khobar. Nah tapi kalau am munqati'ah setelah am itu harus ada jumlah, maksudnya gitu loh. Fa'in waqa'a, maka jika terjadi ba'da setelah am munqati'ah mufradun apa mufrad, kudira maka dikira-kirakan apa mufrad bijumlatin dengan jumlah. Kok umpamanya setelah am munqati'ah kok mufrad yang terjadi, maka wajib ditakdirkan jumlah. Nahwu akhadoro al amiru am jaisuhu, apakah hadir siapa al amiru raja am jaisuhu, itu kan jaisuhu kan mufrad, ngerti kan? Nah itu ditakdirkan bal hadoro jaisuhu, bahkan hadir siapa jaisuhu, bala tentaranya amir. Oh enggak, presiden enggak datang, yang datang ajudannya. Oh gitu loh maksudnya. Nah itu kan am jaisuhu, jaisuhu kan mufrad. Nah wajib mentakdirkan jumlah gitu loh. Maka ada fi'il hadoro jaisuhu. Oke, gampang kan? Sebenarnya gampang kalau connect mah. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu annahu pada sesungguhnya kejadian tuluh khiso bisa diambil kesimpulan apa mimma dari keterangan takut dama yang telah lalu apa ma anna hamzata tasawuri, kalau enggak jumlahnya anna hamzata tasawuri jadi fa'ilnya takut dama kok bener. Apa sesungguhnya hamzah tasawur in ja'a itu apabila datang ba'daha setelahnya hamzah apa yang ja'a am takunu maka ada apa am muttasilatan, itu am muttasilah. Bisa diberi kesimpulan, bisa disimpulkan kalau setelah hamzah tasawur kok ada amnya bisa dinyatakan itu adalah am muttasilah, gitu loh maksudnya. Wa anna hamzah tasdik, dan sesungguhnya hamzah tasdik au hal atau hal in jaa
jika datang ba'dahuma setelah hamzah tasdid atau hal apa yang jaa am kudirat maka dikira-kirakan apa am mungkotiatan pada makna mungkotiah mungkote watakunu dan ada apa am mungkotiah ada itu bimakna bal semakna dengan bal. Gampang kan? Apa maksudnya? Ya kalau setelah tasawur kok ada am, itu dinyatakan am mutasilah. Kalau setelah hamzah tapi hamzah tasdik, udah kemari dul. Kalau setelah hamzah tapi hamzahnya adalah hamzah tasdik bukan tasawur, atau setelah hal, maka bisa dipastikan amnya adalah am mungkoti. Kan kesimpulannya begitu. Ada nggak di sini tadi? Nah, ini gini aja nih. Kan tadi hamzah itu kan fungsinya dua. Ada tasawur, yang kedua tasdik. Kan gitu. Nah, setelah hamzah yang maknanya tasawur kok ada am, maka am tadi disebut nama am muttasilah. Oke? Kalau setelah hamzah yang mempunyai makna tasdik kok ada amnya disebut am mungkotiah kalau bahasa di sini. Oh gitu loh. Begitu juga bukan hanya hamzah tasdik tapi hal. Oke? Jadi hamzah tasawur amnya namanya mutasil. Kalau hamzah yang mempunyai fungsi tasdik atau hal itu amnya namanya mungkotiah atau mungkote. Oke? Kesimpulannya di situ. Ya ini untuk mempertegas pemahaman nahwu. Kebetulan Kawakib kan sedang bahas itu. Nanti bab jawazim itu ada, jawab tolab itu ada, jawab nahi umpamanya kul tasba makanlah kamu. Kalau nggak ada fa-nya tasba kan jazm. Ini pembanding nih. Kul makanlah kamu. Kalau kamu mau makan tasba kenyang lu. Kan begitu. Atau israf minum. Apa ya? Rawa yarwa ya, tarwa. Ini kan asalnya ada begini man dibuang kan. Maka seger siapa kamu. Kan begitu. Nah, kalau di sini kalau dikasih fa atau waw ma'iyah maka dibaca nasab. Itulah jawab fa atau waw. Kan begitu. Ini harus dikuasai betul. Maka ya itu kalau menjadi contoh laula akhort ayat sebelumnya itu loh. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani fayaqula. Itu fayaqula udah contoh. Kan gitu, fayaqula. Kenapa dibaca la? Jawabnya fa. Lah iya kan? Fa as-sadaqah kan jawabnya laula. Laula akhartani ila ajarin qarib fa as-sadaqah. Wa akun. Loh. Kenapa itu fa as-sadaqah kok wa akun? Loh kok enggak wa akuna? Tapi kenapa jazm? Ini masalah wa akum minas sholihin. Loh gitu kan? Itu penting dan kalau kita paham, sesantri itu paham kaitannya jawab bil fa dan wawu, paham kaitannya 8 poin plus 1 berarti 9, yaitu nafi dan tolab. Nah ini tolab ini pembahasannya bareng sama balaghah ini, yaitu contohnya amar, nahi, doa,
istifham, tahdid, irad, tamani, taroji, 8 sama 1 nafi. 9 poin itu harus di luar kepala. Maka kalau ada ustadz-ustadz yang ceramah ngawur di debat masalah begini, adon dia. Kan itu penting supaya nggak ceramah teriak-teriak aja di mimbar, yang penting dapat amplop, nggak tanggung jawab apa yang diceramahkan. Nah, berarti kita sebagai kontrol, loh gitu loh, ngecapra doang, begitu nggak diamplopin, rendang. Lah iya apa enggak? Lah kali gitu loh ya. Oke deh segitu dulu. Kita lanjut. Ono anak-anak perempuan berarti pernah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.